Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sama Cindy Aisyah dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 2B semester 2 NIM 102109036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk membuat PowerPoint untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Ari Kurniawan SSMPD. Baik, di sini saya akan memulai materinya yaitu tentang efektivitas sekolah. Yang pertama tentang pengertian efektivitas sekolah. Sekolah adalah sebuah organisasi di dalam konteks sosial yang terus berubah dan bersifat kompleks. Setiap sekolah memiliki sumber daya yang terbatas dan terdiri dari banyak komponen yaitu guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Di dalam konteks sosial, diskusi sekolah yang efektif tidak terpisah dari diskusi tentang fungsi sekolah. Efektivitas sekolah dapat didefinisikan juga sebagai sejauh mana organisasi pendidikan sebagai sebuah sistem sosial dengan sumber daya dengan cara tertentu dapat memenuhi tujuannya tanpa penggunaan yang tidak normal dari proses dan sumber dayanya, serta tanpa memberikan tekanan yang tidak tepat terhadap anggota organisasi. Di Indonesia, proses pembelajaran di sekolah dasar harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Prinsip pembelajaran tingkat sekolah dasar di Indonesia ada beberapa, yaitu 1. Dari pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diberitahu menuju peserta didik yang mencari tahu. Kedua, dari pendekatan pembelajaran di mana guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga adalah dari pendekatan pembelajaran yang bersifat tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir adalah dari pendekatan pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yaitu peran masyarakat sangatlah penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah dasar yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah. Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan di dalam peningkatan mutu pelayanan dengan cara memberikan berbagai pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di sekolah dasar. Jadi anggota komunitas sekolah terdiri dari orang tua wali, peserta didik, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli tentang pendidikan. Fungsi teknis atau ekonomis menuju pada kontribusi sekolah untuk perkembangan teknis atau ekonomis dan kebutuhan individu, institusi, masyarakat sekitar, dan masyarakat internasional. Pada level institusi, sekolah adalah organisasi pelayanan yang memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, sekolah memberikan tempat kerja dalam masyarakat untuk semua pihak yang berkaitan tentang sekolah. Baik, halaman selanjutnya yaitu tentang klasifikasi efektivitas sekolah dan kriteria input. Baik, aktivitas sekolah adalah kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah dengan menggunakan input sekolah dalam jumlah yang tetap. Efektivitas sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu sebagai berikut. Nomor 1 adalah efektivitas teknis atau ekonomis, 2 efektivitas manusia sosial, 3 efektivitas politik, 4 efektivitas kebudayaan, dan yang terakhir adalah efektivitas pendidikan. Efektivitas teknis atau ekonomis mewakili kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi teknis atau ekonomis. Efektivitas sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tingkatan, yaitu pada 1, level individu, institusi, komunitas, masyarakat, dan terakhir adalah internasional. Yang ketiga adalah input sekolah atau kriteria input, meliputi komponen lingkungan yang memengaruhi efektivitas organisasi. Input dapat bersifat finansial dan non-finansial. Sumber daya finansial menunjuk pada uang atau sesuatu yang dapat dibeli dengan uang, contohnya buku-buku, perpustakaan, teknologi pembelajaran, fasilitas fisik. Input
Non-finansial adalah elemen-elemen seperti struktur politik, pengaturan organisasi, dukungan orang tua, dan kemampuan siswa. Halaman berikutnya yaitu tentang hasil kinerja. Secara tradisional, efektivitas organisasi didefinisikan dengan seberapa besar pencapaian tujuan organisasi tersebut. Tujuan organisasi dapat didefinisikan sebagai keadaan yang diinginkan dan ingin dicapai organisasi. Tujuan memberikan arah dan motivasi serta mengurangi ketidakpastian untuk partisipan. Tujuan juga mempresentasikan standar untuk menilai organisasi. Tujuan digunakan untuk mengevaluasi, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan organisasi. Tujuan dan pencapaiannya merupakan hal yang penting di dalam mendefinisikan kriteria untuk efektivitas organisasi. Jadi, berdasarkan perspektif tujuan atau hasil kinerja di atas, sebuah sekolah efektif jika hasil dari aktivitas sekolah tersebut dapat memenuhi atau melebihi tujuannya. Yang kedua adalah penelitian input-output. Yang pertama adalah penelitian input-output menyelidiki cara sumber daya atau input pendidikan diubah menjadi hasil pendidikan. Penelitian fungsi produksi mengasumsikan bahwa hasil kinerja sekolah dihubungkan secara langsung dengan input seperti pengeluaran biaya atau SPP, uang gedung untuk setiap siswa. Karakteristik guru, rasio guru siswa, dan karakteristik siswa dan keluarganya. Yang terakhir adalah hasil adalah skor dari tes. Yang kedua yaitu dengan demikian, penelitian fungsi produksi mengabaikan proses transformasi internal, sistem hanya menggunakan input yang digunakan untuk memprediksi output yang dihasilkan. Halaman selanjutnya yaitu tentang kriteria transformasi dan penelitian input proses output. Yang pertama adalah kriteria transformasi. Kriteria transformasi adalah kuantitas, kualitas, dan konsistensi proses dan struktur internal yang mentransformasikan input menjadi sebuah hasil. Dengan kata lain, untuk memaksimalkan efektivitas sekolah, elemen internal kegiatan belajar mengajar, pengharapan birokrasi, budaya kelompok, pengharapan politik, dan kebutuhan individu harus bekerja secara harmonis untuk menghasilkan tujuan kinerja yang diinginkan atau yang ditujukan. Kongruensi di antara elemen-elemen internal dapat meningkatkan kemampuan sistem untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan dari lingkungan untuk membangun kapasitas elemen transformasi dan akhirnya dapat bertahan hidup. Yang kedua, materi yang kedua adalah penelitian input, proses, output. Penelitian input proses output tidak hanya mempertimbangkan input saja, tetapi juga proses transformasi seperti kegiatan belajar mengajar di ruangan kelas atau metode pembelajaran agar tidak siswa itu terlihat bosan gitu ya. Pengaturan ruang kelas, kesempatan untuk belajar dan waktu belajar. Iklim atau kebudayaan sekolah, pelaksanaan organisasi sekolah, dan hubungan politik terhadap variasi output, meliputi kepuasan kerja, tingkat kelulusan, dan prestasi siswa berdasarkan tes yang berstandar. Yang kedelapan adalah faktor-faktor kunci di dalam pengajaran adalah interaksi antara guru-guru dan siswa terhadap kandungan akademis ataupun pelajaran dan interpedensi yang berkembang di antara mereka. Jadi guru-guru sama siswa itu harus mempunyai ikatan atau hubungan biar kayak gimana ya, biar terlihat tidak, jika siswa ingin bertanya itu tidak malu ataupun ragu gitu. Jadi harus mempunyai hubungan yang harmonis dan interaksi yang baik gitu. Efektivitas guru bergantung sebagian pada seberapa baik mereka menggunakan ide dan inisiatif siswa. Sedangkan efektivitas siswa bergantung sebagian pada seberapa baik mereka dapat mengerjakan tugas dan umpan balik yang diberikan oleh guru. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat diperlukan untuk membangun sekolah yang efektif. Karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap efektivitas sekolah adalah sebagai berikut. Ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah tujuan dan penekanan produksi. Nomor 2 adalah pembuatan keputusan yang kuat. 3 adalah manajemen yang efektif. Dan yang terakhir adalah keterampilan hubungan manusia yang kuat.
Salah satu cara tidak langsung ketika pemimpin pendidikan membuat suatu perbedaan di dalam peningkatan pembelajaran siswa adalah membuat arah dengan memvisualisasikan serangkaian tindakan dan tujuan yang jelas, serta dapat dipahami. Jadi tidak boleh berbelit-belit ya. Kepemimpinan memfasilitasi penyusunan tujuan meliputi langkah-langkah menyusun visi, menghasilkan pengharapan performa yang tinggi, memonitor performa sekolah, dan memberikan umpan balik terhadap performa orang lain. Halaman terakhir yaitu tentang model input sumber daya, yaitu sumber daya merupakan elemen kritikal di dalam fungsi sekolah. Model input sumber daya menganggap bahwa sumber daya yang semakin langka dan bernilai diperlukan agar sekolah menjadi efektif. Sebuah sekolah dapat dikatakan efektif jika sekolah tersebut dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Jadi harus memenuhi memenuhi sumber daya yang dibutuhkan dari sekolah tersebut gitu. Dengan demikian, input dan pemerolehan sumber daya menjadi kriteria utama efektivitas sekolah, kualitas dari penerimaan siswa, fasilitas sumber daya, dukungan finansial, alumni, orang tua merupakan indikator yang penting untuk efektivitas. Jadi, kriteria tadi itu sangat berpengaruh untuk efektivitas sumber daya. Dan yang terakhir yaitu ringkasannya atau rangkumannya adalah sekolah adalah sebuah organisasi di dalam konteks sosial yang terus berubah dan bersifat kompleks. Setiap sekolah memiliki sumber daya yang terbatas dan terdiri dari banyak komponen, yaitu guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Yang saya jelaskan pada halaman pertama tadi tentang pengertian efektivitas sekolah tadi. Terus efektivitas sekolah adalah kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah dengan menggunakan input sekolah dalam jumlah yang tepat. Ditinjau dari perspektif input-output, efektivitas sekolah seringkali diasumsikan sebagai kombinasi atau sebuah perbandingan antara yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Baik. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga paham. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan pengucapan yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Saya Salma Cindy Aisyah mengucapkan sangat-sangat terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.